Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana? Apa kabar? Baik ya? Mudah-mudahan. Walaupun mungkin saja ada kebosanan dalam belajar, tapi Ibu harap ini kita masih bisa lanjut ya. Mengikuti pelajaran kita yang sebelumnya di bab 8, kita lanjut lagi. Yang bab 9 ini adalah mungkin masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya teman-teman udah belajar gimana tentang etika bisnis. Nah, setelah itu gimana menjalankan bisnis tersebut gitu. Tentunya menjalankan bisnis tersebut Ibu tidak akan membahas dari sisi misalnya kalau kita jadi nilai-nilai manajemen yang kita pelajarin, enggak. Balik lagi ke inti pelajaran kita kan adalah tentang etika. Maka judul kita kali ini adalah bab 9, menjalankan bisnis secara etis. Kita masuk dulu sliding pertama. Teman-teman silahkan buka sendiri juga slidingnya, powerpointnya. Yang pertama nih, kita bakal ngebahas etika dalam lingkungan kerja. Kenapa penting ini dibahas? Ya lagi-lagi balik lagi ke teman-teman sendiri. Suatu hari nanti kan bakalan bekerja. Kalau nggak bekerja, mungkin saja teman-teman menciptakan lapangan kerja. Nah, ingat satu hal lagi, kalau kerja tuh jangan dipikirin gue kerja selesai gitu, enggak. Harus ada nih gue punya kemampuan, bisa nih, bukan begitu. Ternyata nilai-nilai etika pun akan kita bawa ke dalam dunia kerja. Kita mulai dulu ya yang pertama ini. Ayo kita lanjut. Etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Maka perilaku etis dan tidak etis ditentukan oleh individu dan sebagian oleh budaya. Nah, ini benar banget teman-teman. Nggak usah jauh-jauh deh contohnya. Kayak kalian aja satu kelas itu kayak gimana. Etikanya pasti beragam kan. Si A sama si B pasti perilakunya atau kelakuannya itu nggak akan sama. Nah, biasanya itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau oleh budaya. Budaya itu maksudnya apa? Nah, contoh nih etika orang Indonesia kalau dalam bekerja seperti apa? Apa benar mereka rata-rata tuh suka ngaret atau suka kabur kalau siang hari? Ngaku-ngakunya tuh pergi makan, tapi taunya baliknya lama. Nah, ini yang akan kita bahas di etika dalam lingkungan kerja. Kita masuk dulu yang pertama, silakan dilihat. Etika bisnis dan manajerial. Di bawahnya ada pertanyaan. Apa itu etika manajerial? Silakan dibaca kotak yang kuning, yaitu perilaku yang memandu para manajer dalam melakukan pekerjaan. Loh, maksudnya memandu para manajer ini kayak gimana sih, Bu? Teman-teman sendiri pasti tahu ya, kalau di perusahaan pasti akan ada satu manajer atau kepala yang mengepalai para karyawannya atau para bawahannya. Nah, para manajer itu harus sudah tahu nilai-nilai etika apa yang mesti dia kasih ke bawahannya gitu. Supaya apa? Supaya mereka tuh kalau bekerja tuh jangan cuma ngandalin isi otak doang gitu atau tenaganya doang. Tapi mereka juga harus punya perilaku yang baik gitu. Oke, kita masuk yang berikut ini. Etika manajerial terdiri dari apa saja yang bakal dibahas apa saja yang akan dinaungi oleh etika manajerial. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan. Maksudnya adalah, nah nih, gimana sih manajer tadi mengatur perilaku terhadap karyawan? Memandu tentang perilaku terhadap karyawan. Maka biasanya para manajer akan ngasih tahu tentang perilaku yang meliputi gimana perekrutan dan pemecatan karyawan, kondisi upah dan gaji para pekerjanya, dan nilai-nilai privasi yang dianut oleh karyawannya. Itu dia mesti ngasih tahu ke karyawannya. Oke, yang pertama dulu yang diatur adalah perilaku terhadap karyawan. Ayo kita lanjut sliding berikutnya. Manajer mesti mengatur apa lagi? Yang B, perilaku terhadap organisasi. Organisasi itu teman-teman tuh harus ingat, kata lain dari organisasi adalah perusahaan.
Jadi jangan kebayang organisasi itu kayak teman-teman ikutin apa sih yang ada di Vkom, misalnya radio, komunitas fotografi, bukan itu dimaksud organisasi. Nah, sekarang maksudnya adalah manajer mengatur perilaku terhadap organisasi. Maksudnya adalah nih, biasanya manajer itu juga akan ngasih tahu bagaimana perilaku karyawan terhadap majikannya ataupun sebaliknya, atau mengatur bagaimana perilaku karyawan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan, kepentingan perusahaan, pokoknya yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Beda ya sama yang tadi ya, yang tadi kan perilaku karyawan. Nah, sekarang yang perusahaannya diatur. Yang diatur apa? Bagaimana karyawan sama majikan tuh berhubungan, menjaga hubungan. Bagaimana para karyawan dan atasan juga menjaga kerahasiaan perusahaan. Jangan sampai merugikan perusahaan. Oke. Yang terakhir, apa yang mesti diatur oleh manajer? Yaitu perilaku terhadap rekan bisnis. Seperti yang kita ketahui, kalau orang berbisnis atau punya perusahaan, pasti punya rekan kan? Gak mungkin dong kerja sendiri gitu. Gak ada klien, gak ada pelanggan, gak ada customer, dan yang lainnya. Nah, maksudnya adalah yaitu bagaimana menjaga hubungan antara perusahaan dan karyawannya dengan para rekan bisnisnya. Seperti yang Ibu sebutin tadi. Nah, misal profesinya adalah seorang pengacara. Kira-kira siapa aja sih rekan bisnisnya selain kliennya gitu? Ternyata rekan bisnisnya adalah jaksa, hakim, polisi, saksi, tersangka, dan lainnya. Nah, dia mesti jaga perilakunya ketika berbisnis. Oke ya, itu singkat tadi Ibu jelasin. Pokoknya teman-teman ketika masuk materi ini tuh jangan mikir kayak gini nih. Ibu gimana sih, saya kan belum bekerja Bu, kok ini sih pelajarannya? Enggak. Kan balik lagi, teman-teman tuh pasti kebayangkan dunia kerja itu kayak gimana gitu. Minimal kita bisa tanya orang tua kita atau saudara kita sendiri, Kak, kalau kerja tuh kayak apa sih gitu. Nah, coba deh sesekali tuh diajak orang tua tuh ngobrol. Misalnya ayahnya adalah supir Gojek gitu. Coba tanyain deh, kayak gimana di sana gitu. Ya, sekarang kita masuk yang 1.2. Menilai perilaku etis. Nah, dengan teman-teman membaca kata menilai, nih tadi Ibu udah jelasin ya, perilaku etis itu ke siapa aja, ya kan? Sekarang kita ngebayangin perilaku etis di dunia bisnis ya. Setelah tahu perilaku etis itu kayak apa, lalu kita nilai. Loh, maksud menilainya kayak gimana sih Bu? Ya. Nah, kita baca dulu yang pertama. Bagaimana seseorang dapat memutuskan apakah suatu tindakan atau keputusan itu etis atau tidak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Teman-teman deh, coba bayangin orang kalau bekerja macam-macam kan kejadiannya. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, di balik mereka bekerja, kadang-kadang ada kan kelakuan yang nggak bener atau apa gitu. Contohnya di kantor tuh ada yang selingkuh, ada yang gelapin uang koperasi gitu. Itu tuh terkait nilai-nilai etis kan. Coba teman-teman tuh kalau ada yang orang selingkuh di kantor, gimana? Langsung mau diantar ke kantor polisi? Enggak kan? Enggak begitu kan? Nah, kita baru bisa menilai dia benar berselingkuh, benar salah dalam berselingkuh itu dari mana gitu. Dari menilai perilaku etis. Contoh nih, kayak atasan tuh misalnya ya, Ibu contohin. Atasannya tuh adalah laki-laki umur 50 tahunan. Terus ada karyawan perempuan cantik gitu. Terus dia tuh kayak suka godain perempuan itu gitu. Nah, itu bisa disebut salah apa enggak gitu? Atau itu tuh biasa gitu di kantor kayak begitu. Nah, tahu hal itu kita bisa ngikutin yang ini nih. Oke?
Coba kita mulai dari yang pertama dulu nih. Berikut tahapan dalam membuat keputusan etis tuh. Jadi yang ibu cerita tadi, misalnya ibu contohin lagi, si A misalnya ketika bekerja di perusahaan otomotif gitu, dia ketahuan nyolong uang kas misalnya. Gimana kita bisa membuat keputusan etis untuk si A tadi? Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ini. Yang A, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Gimana cara mengumpulkannya? Nah, teman-teman tuh bisa sebagai manajer misalnya, dipanggil orang terdekat si A tadi itu. Jadi, tentunya informasi yang sesuai dengan kasus itu gitu. Jangan yang macam-macam gitu. Setelah dikumpulkan informasi, lalu yang B tuh, apa yang B? Menganalisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Lalu kita lihat nih tadi, dia nyolong duit kas misalnya 500.000 gitu. Tapi dia bilang uang kas ini gunanya untuk beli kelengkapan kantor, kata dia gitu. Tapi dia nyolong. Gimana dong? Nah, kita yang menganalisis fakta-fakta yang ada. Mungkin teman-teman bisa minta dia kayak begini. Kalau emang uang tadi gunanya untuk beli kelengkapan kantor, buktinya mana gitu. Jadi kita pun menganalisis itu juga harus sesuai fakta yang ada. Jangan tuh teman-teman tuh menganalisa tuh kayak bawa perasaan si A ini kan kurang ajar sama saya. Nah, udah tahu kan yang B kayak gimana. Lalu yang C, yaitu membuat keputusan yang etis berdasarkan kebenaran. Nah, kan tadi udah dianalisis tuh, baru kita munculin membuat keputusan. Membuat keputusan apa yang paling tepat untuk si A tadi. Misal, apa iya teman-teman mau laporin dia ke polisi karena dia nyolong duit 500, duit kas gitu. Atau dia dikasih surat peringatan gitu. Kamu ini surat peringatan ya buat kamu gitu, karena udah ketahuan nyolong uang kas. Atau teman-teman tuh nyari tahu apa yang bisa hukuman yang bisa dikasih untuk dia. Atau jangan teman-teman membuat keputusannya adalah tidak menghukum dia sama sekali. Gak tahu. Karena apa? Ingat, ketika membuat keputusan adalah keputusan berdasarkan kebenaran. Oke, udah tahu ya gimana cara menilai perilaku. Kita lanjut sliding berikutnya. 1.3, praktek perusahaan dan etika perusahaan. Nah, ini praktek loh. Ini coba lihat bagan yang ibu bikin ini agak sedikit rumit. Kita baca dulu yang paling atas ini. Perusahaan berusaha mendorong perilaku etis dan melarang perilaku tidak etis dengan berbagai cara tuh. Jadi teman-teman kalau teman-teman ketahui nanti kalau bekerja perusahaan tuh akan ngasih rules yang jelas untuk kita. Sampai aturan mengenai perilaku. Jadi bukan masalah hukum doang yang bakal mereka kasih tahu, tapi juga ada perjanjian secara moral. Itu dikasih tahu. Misal kalau kamu berpakaian mini di kantor, diizinkan apa tidak? Ada nggak bu kantor yang mengizinkan pakaian mini? Ada, kayak di hotel. Di hotel tuh rata-rata setahu ibu boleh mereka berpakaian mini. Nah, itu juga diatur. Lanjut kalimat berikutnya. Karena manajer dan karyawan semakin sering melakukan aktivitas yang tidak etis, maka perusahaan mengambil langkah untuk mendorong perilaku etis. Nah, kayak kita bahas tadi, misalnya tuh ada rules, ada aturan etika perusahaan, bla 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 bla. Tapi prakteknya ada apa enggak? Nah, ini yang mesti kita cari tahu. Nah, untuk bisa membuat tadi langkah pembuatan keputusan etis, tadi ini ada 3 ya, sama kayak sliding sebelumnya. Kumpulin data, dianalisis, lalu bikin penilaian atau membuat keputusan. Nah, diurai lagi nih, gimana cara menghasilkan praktek perusahaan yang benar gitu.
Ketika mengumpulkan data itu coba lihat panah ke sini nih. Tindakan atau perilaku dapat diterima berdasarkan 4 norma berikut ini. Nah, ketika teman-teman mengumpulkan data tentang si A tadi tuh, nyolong apa enggak gitu. Nah, bisa dilihat dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, yang harus dipertimbangkan dari perilaku seseorang itu adalah dinilai dulu kegunaannya. Kegunaan maksud di sini adalah apakah tindakan itu bermanfaat atau memberi pengaruh. Nah, ibu contohin lagi yang kayak tadi tuh. Misalnya dia nyolong tadi tuh, ada kegunaannya nggak dia nyolong? Oke? Atau apalagi ya perilaku yang terkait etis ya. Misalnya dia bawa anaknya 2 orang ke kantor. Bingung kan? Duh, gak diizinin, kasihan. Dia single parents. Disuruh bawa anak, gak etis. Ngeganggu kantor. Nah, gimana teman-teman bisa membuat keputusan etis atau tidaknya? Dilihat dari 4 hal ini ketika mengumpulkan data. Nah, dilihat kegunaannya apa. Setelah itu yang kedua, hak. Hak ini maksudnya adalah apakah tindakan itu menghargai hak-hak individu yang terlibat di sekelilingnya gitu. Dia bawa anak ke kantor gitu. Hak orang terganggu apa enggak? Nah, teman-teman harus kumpulin fakta. Misalnya nih, teman-teman si A bilang, oh enggak kok, enggak apa-apa dia bawa anak, kasihan. Nah, berarti tidak ada hak orang yang terganggu. Coba yang berikutnya cek keadilan. Keadilan maksudnya adalah apakah tindakan itu fair apa tidak, adil apa tidak. Nih dia bawa anaknya, terus pekerjaan terganggu apa enggak, orang lain yang akhirnya malah yang mengerjakan tugasnya gimana. Nah, yang terakhir adalah kepedulian. Maksudnya adalah apakah tindakan itu konsisten dengan tanggung jawab seseorang terhadap lainnya gitu. Nah, tindakan dia tadi bawa anak itu, apakah itu tuh juga memberi kepedulian nggak untuk orang lain? Jadi teman-teman tuh bayangin tuh, buat mengumpulkan data aja teman-teman tuh harus memikirkan ke 4 hal berikut ini. Setelah itu dianalisis kan? Analisis apa tuh? Menganalisis apa alasan seseorang terpaksa melakukan tindakan tersebut. Nah, yang ibu contohin tadi yang bawa anak tadi ya. Nah, kita analisis. Oh ya, suaminya baru meninggal, keluarganya tuh nggak ada yang di deket dia, jadi dia akhirnya mesti bawa anaknya ke kantor. Nah, habis itu baru dinilai. Oh, penilaiannya balik ke manajer si tadi gitu. Oh iya, ibu boleh bawa anak ibu ke sini, tapi mungkin dibawa cuma sekali seminggu ya bu ya. Atau apa keputusan yang paling tepat untuk si A tadi gitu. Menilai tindakan tersebut etis atau tidak. Dinilai tindakan si ibu tadi tuh gimana gitu. Bu kesini tuh jangan bawa anak bu, malu-maluin bu gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman sampaikan. Oke, kita lanjut ya. 1.4. 2 pendekatan untuk membentuk komitmen manajemen dalam praktek bisnis. Nah, tadi kan udah ibu kasih tahu ya, etika bisnis itu apa, mesti punya etika ke siapa aja, prakteknya etika itu kayak gimana gitu. Lalu dijawab nih dalam buku lanjutannya ya, gimana sih supaya praktek etika itu jalan apa enggak gitu. Maka dijawab dengan cara begini. Dengan adanya kode etik, maka diharapkan karyawan bertindak lebih etis. Bagaimana caranya karyawan bertindak secara etis? Ada 2 cara. Ini nggak baca. Nanti baca di PPT ya. Yang A, menerapkan kode etik tertulis.
Kayak ibu bilang dari awal, perusahaan itu pasti punya kode etik, pasti punya, termasuk di Sahid gitu. Nah, ibu contohin ya apa kode etik yang tertulis. Nah, ini contohnya ya, misalnya gitu, soal mengundurkan diri gitu, ternyata ada undang-undangnya. Kalau orang mengundurkan diri itu bisa dapat pesangon apa enggak. Nah, coba deh teman-teman tuh tanya ke ibunya kayak gimana. Oke. Nah, cara kedua supaya karyawan bertindak etis adalah yang B, yaitu menerapkan program etika yang sesuai. Menerapkan program etika yang sesuai itu maksudnya kayak gini, di kantor itu pasti punya program-program nilai etika kan. Misal, diwajibkan semua karyawan datang pada pukul 8 dan pulang pada pukul 5. Nah, itu program-program nilai-nilai etika, tidak boleh terlambat gitu misalnya. Itu diterapin di kantor. Supaya apa? Supaya orang terbiasa menjalankan praktek etika bisnis tadi. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nomor 2, tanggung jawab sosial. Di mana-mana kalau kita ngomongin nilai-nilai etika, gak akan jauh dari tanggung jawab sosial. Jadi itu kayak beririsan mereka berdua gitu. Nah, kita masuk 2.1 dulu. Apa itu tanggung jawab sosial? Ini kalau anak komunikasi mesti tahu banget ya kata-kata begini gitu. Atau bahasa lainnya adalah CSR, yaitu berusaha menyeimbangkan komitmen perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Sebagian perusahaan berusaha untuk bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan kepada mereka. Siapa pihak yang berkepentingan tersebut? Nah, balik lagi nih penjelasan ibu ya, biar teman-teman ingat. Di mana-mana ketika orang mendirikan suatu bisnis, dia harus menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ingat ya, harus menjalankan tanggung jawab sosialnya gitu. Jadi teman-teman tuh jangan berpikiran kalau orang bisnis itu cuma cari keuntungan doang. Oh, gue laba sekian udah jadi, enggak begitu. Dia harus punya tanggung jawab secara sosial. Tanggung jawabnya ke siapa saja? Ke 5 hal berikut ini. Oke. Ibu akan bahas satu-satu, masuk dulu yang pertama. Sebelum masuk ke siapa dia mesti bertanggung jawab, kita cari tahu dulu di nomor 2.2. Bidang tanggung jawab sosial. Apa aja sih hal-hal yang mesti bisa ditanggungjawabkan gitu. Kita baca dulu yang berikut ini. Ketika mendefinisikan rasa tanggung jawab sosial, perusahaan biasanya menghadapi 4 hal yang harus dipertimbangkan. Nih, perusahaan tuh harus punya rasa tanggung jawab sosial. Yang pertama ke siapa? Ke lingkungan tuh. Coba deh tanya ayah ibunya kalau bekerja. Ibu kerja di kantor tuh, kantornya punya tanggung jawab sosial. Kalau ke lingkungan tuh kayak gimana sih Bu gitu. Nah, kalau ke lingkungan biasanya itu harus memperhatikan polusi udara. Dia ada tanggung jawab nggak ke polusi udara? Coba bayangin perusahaan apa yang mengganggu udara. Contoh pabrik di Karawang gitu. Ya enggak? Polusi udara itu bikin asap ya enggak? Bikin asap hitam gitu. Nah, apa tanggung jawab dia supaya asap itu tidak hitam, tidak menyebar? Nah, biasanya perusahaan akan bikin filter tuh di cerobong asapnya. Nah, jadi ketika ibu ngebahas polusi udara ini, teman-teman tuh jangan bayangin, oh polusi udara apa? Oh asap Bu, gitu. Ya, terus tanggung jawab sosialnya apa? Nah, teman-teman harus mikirin apa solusinya kalau misalnya dia menghasilkan polusi udara gitu. Polusi air, apa contohnya polusi air? Limbah. Nah, gimana cara limbah itu nggak ada gitu? Apa tanggung jawab sosial perusahaan tersebut? Maka biasanya dia tuh akan limbah itu didaur ulang sama mereka. Jadi cairan yang lebih sehat. Nah, begitu juga polusi tanah, sampai pembuangan limbah, sampai daur ulang. Coba
yang dari masing-masing ini coba teman-teman bayangin deh, apa sih contoh polusi tanah, solusinya apa, pembuangan limbah, solusinya apa, dan yang terakhir daur ulang. Kita lanjut yang berikut ini ibu contohin ya, apa nih, ada video tentang perusahaan tentang apa nih, coba kita lihat nih. Warga desa Karangdawang, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal menggeruduk perusahaan pengolahan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya yang berada di desa setempat Senin sore. Pasalnya, limbah yang diolah oleh PT Angkasa Tunggal Selaras Nugratama (ATSN) menimbulkan bau sangat menyengat. Akibat bau tersebut, warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut mengalami pusing, mual hingga muntah-muntah. Apalagi sebagian besar yang mengalami gejala tersebut adalah anak-anak dan balita. Ibu, Ya, ini ibu contohin ya, bagaimana perusahaan membuang limbah sembarangan. Nah, menurut teman-teman dia punya tanggung jawab sosial nggak terhadap apa yang udah dia lakukan? Tadi dibilangin ya di berita bagaimana limbah ini mengganggu warga sekitarnya. Kita masuk lagi, coba lihat lagi nih. Jadi udah ibu kasih tahu CSR itu terhadap siapa saja. Yang kedua, CSR terhadap pelanggan atau klien. Bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan adalah menyediakan produk berkualitas, menetapkan harga yang adil. Nah, apa saja bentuk CSR terhadap pelanggan itu? Dijelasin lagi, ini kan baru 2 nih, dijelasin lagi. Perusahaan harus memberikan hak konsumen. Haknya yang seperti apa? Misalnya hak tahu produk itu tuh halal apa enggak sih gitu. Ini datangnya dari mana sih, itu dia harus tahu. Ya enggak, teman-teman mau enggak misalnya kalau beli makanan tuh asal usulnya tuh enggak tahu. Tahu-tahu itu udah kadaluarsa. Nah, maka tanggung jawab sosial perusahaan adalah memberikan hak konsumen. Yang B, penetapan harga yang tidak wajar. Perusahaan bisa dituntut karena melakukan eksploitasi harga. Teman-teman tuh pernah punya pengalaman gak sih ada perusahaan yang tidak menerapkan tanggung jawab sosialnya dengan baik, yaitu menetapkan harga yang tidak wajar? Pernah gak sih? Misalnya belanja apa, atau beli apa, atau pernah ngapain gitu. Misalnya tuh beli baju, taunya gak segitu harganya gitu. Apalagi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Yang terakhir adalah etika dalam periklanan. Loh, maksudnya apa, Bu? Nah, gini. Pernah gak sih teman-teman tuh misalnya lihat iklan di TV atau di YouTube, ternyata iklan itu agak sedikit kurang etikanya gitu. Apa contohnya gitu? Contohnya nih, iklan susu gitu. Susu untuk orang dewasa gitu. Tapi iklannya itu dibikin agak vulgar gitu, dengan eksploitasi perempuan gitu. Ada nggak pernah lihat begitu? Atau iklan-iklan yang lainnya gitu. Nah, makanya itu juga menjadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mereka harus beretika dalam membuat iklan produk mereka gitu. Oke. Kita lanjut. Apa saja contoh hak konsumen? Ini di sini pada sliding ini Ibu udah menjelaskan hak konsumen. Silakan dibaca A sampai F berikut ini. Oke ya, kita lanjut sliding berikutnya. CSR terhadap karyawan. Tadi lingkungan udah, pelanggan udah, sekarang karyawan. Apa tanggung jawabnya? Yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum dan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, ya bisa aja kan salah satu karyawan menghadapi masalah hukum gitu. Misalnya tuh terlibat dalam penyebaran hoaks misalnya. Lalu polisi datang tuh ke kantor gitu, ngebawa si karyawan. Nah, di sini
perusahaan harus memberikan perlindungan hukum. Misalnya maksud perlindungan hukum adalah apakah disediakan pengacara, apa atau bagaimana, itu dilakukan oleh perusahaan. Memberikan perlindungan sosial. Memberikan perlindungan sosial tuh kayak begini. Misal ada karyawan yang tercemar nama baiknya gitu. Nah, perusahaan harus menjaga itu gitu. Buat meyakinkan ke orang-orang, oh enggak, karyawan kami enggak seperti itu kok gitu. Nah, dia memberikan perlindungan secara sosial. Yang B, CSR berikutnya adalah menghargai karyawan. Menghargai jam bekerjanya, menghargai privasinya. Kalau ada karyawan yang misalnya tuh punya istri 2 misalnya, apa iya kalian sampai mengganggu mereka gitu, mengganggu dia gitu. Nah, itu yang disebut menghargai karyawan. Sebenarnya banyak banget contoh yang lainnya, Ibu cukup ngambil 2 ini. Oke, kita lanjut sliding berikutnya. CSR terhadap penanam modal. Nah, di mana-mana kalau perusahaan tuh kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Pasti dia akan butuh orang untuk invest ke perusahaan mereka. Kalau enggak ya nggak akan berdiri. Ini Ibu contohin perusahaan yang besar ya. Jangan bayangin perusahaan yang cuma 10 atau 20 juta gitu. Nah, coba CSR terhadap penanam modal, yaitu memberikan keterangan finansial yang benar. Nah, misalnya Sahid tuh penanam modalnya siapa? Anggaplah penanam modalnya itu ada datang dari yayasan gitu. Ya kan? Sahid kan punya yayasan tuh, namanya Yayasan Sahid gitu, Sahid Jaya gitu. Nah, tanggung jawabnya adalah memberikan keterangan finansial yang benar. Jangan diakal-akalin gitu. Yang kedua apa? Tidak mengeluarkan cek kosong. Nah, ini jangan sampai nipu penanam modal gitu. Misalnya ada pengusaha kaya raya, misalnya anggaplah Haritanu misalnya, menanam modal di Sahid gitu. Tapi supaya nggak ketahuan nanti untungnya kayak gimana, malah dikasih tuh cek kosong. Yang ketiga, yang C, tidak melakukan insider trading. Apa itu insider trading? Yaitu suatu praktek ilegal dalam dunia investasi yang mana seorang investor mendapatkan informasi dari orang dalam gitu, dari orang dalam perusahaan. Jadi ini adalah biasanya praktik ilegal. Misalnya itu gini, si A taunya informasi saham tuh segini, dia tahu informasi itu justru dari orang lain. Nah, jangan sampai perusahaan melakukan yang namanya insider trading. Itu tidak boleh sama sekali, karena dianggap tidak menjalankan CSR dengan baik. Yang D, tidak terjadinya penyimpangan laporan keuangan. Nah, ini juga bahaya nih kalau pernah terjadi. Ini Ibu contohin dulu ya. Coba dilihat, ini beritanya setahun yang lalu, coba dibaca. Didenda karena laporan keuangan cacat, Dirut Garuda mengatakan kita penuhi. Oke, maksudnya adalah ini pernah kejadian 1 tahun yang lalu, Garuda membuat laporan keuangan yang fiktif tentang keuntungan yang didapat oleh Garuda. Ternyata itu nggak benar. Nah, jangan sampai ini pernah kita lakukan atau perusahaan lakukan. Oke ya, ini yang berikutnya. Kalau nggak salah Ibu ini sliding terakhir nih, nomor 4, mengimplementasikan program CSR. Nah, tadi kita udah bahas ya, CSR itu ke siapa aja, lingkungan, ke karyawan, ke pelanggan, ke lingkungan hidup, dan terakhir kalau nggak salah Ibu ada komunitas lokal juga gitu. Kalau tanggung jawab ke komunitas lokal itu biasanya adalah kayak Sahid. Di sekitaran Sahid itu siapa yang ada? Misalnya para pedagang. Nah, apa yang bisa dilakukan Sahid? Sahid biasanya tuh ngasih beasiswa, ngasih sumbangan, ngasih bantuan berupa sembako. Nah, itu contoh CSR yang dilakukan oleh Sahid. Sekarang nomor 4, gimana cara mengimplementasikannya? Mengimplementasikan itu diwujudkan. Gimana cara mewujudkan program CSR tadi? Yang kayak misalnya ngasih sembako, menanam pohon, ngasih anak-anak bantuan dan segala macam. Nah, gimana caranya?
Berikut 4 tahap yang harus diambil perusahaan untuk mengimplementasikan CSR. Mereka harus punya bukan harus. Berikut ada beberapa sikap yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Sikap yang pertama adalah obstruktif. Apa itu? Biasanya perusahaan cenderung menolak melakukan CSR. Ada nggak, Bu? Ada perusahaan-perusahaan yang cuma mikirin duit doang, di kepalanya itu duit doang gitu. Nah, mereka biasanya nggak mau melakukan CSR, nggak mau bantu orang, nggak mau ngasih sumbangan, itu ada. Maka mereka disebut bersikap obstruktif. Yang B, sikap defensif. Kalau yang defensif itu, dia cuma mau melakukan CSR itu kalau ada, kalau disuruh gitu. Kalau disuruh oleh pemerintah gitu. Ini baru mau melakukannya. Maka disebut defensif. Yang ketiga, ini cara yang sikap yang agak baik. Akomodatif. Apa itu akomodatif? Secara sukarela setuju untuk melakukan CSR. Jadi itu udah datang dari dirinya sendiri. Oh iya, kan saya udah perusahaan besar. Masa sih saya nggak mau membantu negara? Cuma disuruh tanam pohon, cuma disuruh bikin jalanan lebih bagus. Masa sih saya nggak mau gitu? Atau teman-teman pernah lihat Air Petra misalnya nggak sih? Di sana tuh ada sponsor tuh, Sampurna Foundation, ya nggak? Nah, bisa dianggap itu adalah sikap akomodatif dari Sampurna. Yang sikap terakhir, sikap yang paling baik yaitu proaktif. Ingat aja katanya tuh, kata proaktif, udah pro. Kalau pro yaitu melaksanakan CSR berkelanjutan. Nah, ini biasanya perusahaan besar pasti mereka melakukan sikap-sikap proaktif. Mereka udah punya program CSR tiap tahunnya. Misal menyekolahkan anak sampai kuliah, anak-anak tidak mampu sampai kuliah, itu program tiap tahun bakalan ada. Malah ditambahin terus. Misalnya dapat beasiswa 10 juta, mungkin tahun depan tuh ditambah 20 juta. Nah, mereka tuh nggak mau kalau nggak ada CSR. Oke, itu cara atau sikap yang dimiliki oleh perusahaan. Udah? Udah, sekian penjelasan Ibu oleh video ini. Ibu harap teman-teman paham dan mudah dimengerti. Harap disimak videonya ya. Kalau enggak, aduh, kayak Ibu dosa deh kalau enggak ngasih pembelajaran dengan baik. Oke. Demikian chapter ini kita bahas dan terima kasih.